Halo, jumpa lagi pemirsa Popstar TV. Waduh, udah lama nggak bikin konten. Sekarang lagi mau ngunjungin teman lama nih, teman kampus yang sekarang udah bertransformasi total menjadi seorang chef. Nah, ini saya di rumahnya Seto, Hardian Ekonu Seto. Seto. Kalau Instagramnya sekarang Seto MCI. Kemarin baru ikutan Master Chef dia. Ini katanya garasi ini dulunya garasi, memang bentuknya juga garasi, tapi disulap menjadi studio dan sekaligus dapurnya dia. Nah, saya memang mau nganterin ini. Dia mesen karya seni kanji. Dia beli kemeja juga. Nih saya nganterin, sekalian kita lihat lagi ngapain dia. Yuk. Sepada. Suma. Wih. Ada. Tuh. Dari sini. Tuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Waduh, Seto. Pesanan soto udah di. Nah, jadi saya kan tadi mau nganterin ini. Tuh, bro, silahkan. Aduh. Pesanan Kudu bersih soalnya dipakai. commission work. 2 minggu lah sebelum almarhum senimannya meninggal, udah dikerjain. Dan terus saya mau nganterin, sekaligus lah pengen nyobain masakannya Seto seperti apa sih rasanya, kan penasaran. Yoi. Dan saya kan Boleh dibuka nggak nih? buka. Salak. Gitu, bro. Duh, takut kotor tangannya. Tah. Mantep. Nanti bakal bersanding sama karya-karya yang lainnya dipajang. Itu udah ada. Saya baru punya reprintnya. Nah, akhirnya punya yang asli. Makasih banyak udah mengapresiasi karya almarhum Babe, bro. Sama ini Sebuah kebanggaan. sebuah kehormatan juga buat saya. Tuh, Aduh. ini apa? Kemeja ya. Tuh. Steam kurang pakai langsung ya. Mangga. Waduh. Tapi nanti kena kunyit. Langsung lapar, Hari ini masak soto Magelang sih. Soto Magelang. Jadi resepnya biasanya ibu saya yang bikin. Nah, Saya bikin lagi lah sekarang. nah, ngomong-ngomong soal soto, kenapa saya request soto? Saya mah dari seminggu pasti ada sekali makan soto. Oh gitu. Biasanya soto apa? Ya di Bandung ya soto Bandung, kadang soto Jakarta, soto Betawi, Betawi. soto Lamongan. Soto apa? Nah, Paling seneng soto apa? soto Makassar juga paling seneng soto Betawi. Kalau Betawi biasanya makannya malam. Apa siang-siang juga? Seringnya malam, betul. Seringnya malam. Seringnya malam. Kalau sarapan biasanya soto apa? Kalau sarapan soto Lamongan. Kalau sarapan. Soto Madura juga sering tuh siang tuh. Sarapan. Kalau soto Madura setengah-setengah biasanya gua. Setengah sate, setengah soto. Oke. Kayaknya yang murah. Ya. Jadi makan sate tetap ada kuahnya ya. Iya. Ini saya cepet lagi takut kotor. Iya. Nah, Mas. Thank you. Jadi ini ngomongin soto bersama Seto. Kita nanti lihat prosesnya Seto memasak. Ntar kita tanya-tanya juga gimana perjalanannya Seto akhirnya menjadi seorang food antropologis. Terus ya kita tanyalah macam-macam yang berkaitan dengan kegiatannya masak-memasak, dan dia juga dosen di FISIP, antropologi FISIP Unpad. Alma mater kebanggaan kita. Dulu mah tukang nongkrong di kantin sama si Julius. Ospek juga satu kelompok gua sama Seto. Simpen dulu lah. Kita lo. Tok, ini sejak kapan ini garasi disulap jadi dapur begini? Jadi ceritanya dulu saya punya restoran di Lodaya. Ya, Little White Cafe. Ya, tahun 2011 akhirnya bangkrut di 2016. 2016 terus akhirnya di 2017 tuh tutup total. Tempatnya dikontrakin. Dikontrakin ke orang. Akhirnya peralatan mau dikemanain ya? Oke. Tumpukin aja dulu mah di rumah gitu, di sini ditumpukin jadi garasi, jadi gudang dulu ditumpukin di sini. Akhirnya di 2018
saya mau bikin kitchen lah gitu, mau bikin kitchen buat R&D, buat ngulik-ngulik gitu. Studio lah ya, jadi lab gitu sebenarnya. Bareng sama teman-teman Parti Gastronomi gitu. Jadi tadinya alat-alatnya daripada dijual, dulu kepikirannya ya siapa tahu nanti saya dapat kesempatan buat jualan lagi gitu, buka lagi gitu. Akhirnya nggak dijual, tapi akhirnya ya udahlah bikin aja sini, dibuka dijadiin studio gitu, dijadiin lab buat kita ngulik menu gitu. Nah, 2018 akhirnya saya jual satu motor, jual Triumph Speedwin waktu itu. Oh iya, Triumph yang waktu itu kita ketemu di biji kopling itu yang kamu pakai, itu dijual. Nah, itu dijual buat ngerenov ini. Gitu. Oke. Gitulah kira-kira. Iya. Jadi pergerakannya teh dari ya gitulah, dari main motor dijual, beli peralatan dapur, terus menang motor deui, terus dijual deui motorna gitu kan, terus akhirnya sampailah terakhir teh si Triumph itu dipakai buat renov ini. Oke. Dari dapur bawaan rumah ini mah ada di belakang. Ada. Nyokap mah masak mah di belakang. Ya, ini mah emang cuma buat ngulik menu aja. Oh, oke. Tapi nyokap kadang-kadang suka masak di sini nggak? Nah, semenjak pandemi teh kan tadinya saya punya toko ikan di sebelah. Iya, Miao Aquarium. Nah, itu dari zaman kuliah. Nah, terus toko ikannya tutup karena ya nggak enak lah, banyak pengunjung keluar masuk gitu, takut ya. Oh, tutupnya berarti pas zaman pandemi? Pandemi itu tutup karena takut ya kan orang tua udah sepuh juga, misi nepa atau apa kan, kita nggak tahu ya. Nah, terus akhirnya kita tutup. Nah, pas pandemi itu dapur ini juga otomatis jarang dipakai karena yang satu saya jarang ada live cooking, terus juga anak-anak Parti Gastronomi jarang kesini karena pandemi juga kan. Akhirnya jualan gudeg. Oke. Jadi produk pandemi teh bapak teh punya resep gudeg memang. Oke. Jadi, Gudeg Jogja. Gudeg Jogja. Oh, ada gudeg mah pasti dari Jogja doang ya? Ya, nah terus dia jualan namanya gudeg pincukan. Oke. Jadi adik saya yang marketingnya gitu, yang ngejualinnya, bapak saya yang produksi. Saya kan sempet waktu itu Gudeg pincukan. pesan. Nah, enak, Sting. mantap itu. Itu nggak pernah. Pakai daun pisang kan? Iya betul. Nah jadi cuman hari Sabtu aja sih gudeg pincukannya. Iya. Terus si ikan-ikan masih ada toh? Nggak ada, tinggal akuariumnya aja. Oh, ikan-ikannya udah nggak ada? Oke. Karena nggak ada yang ngurus, saya juga kan jarang. Gitu, Nah, ini sambil Seto mempersiapkan soto pesanan gua. Kita ambil nanya-nanya. Ini sotonya soto apa? Ini toh? Ini tuh sebenarnya resep nyokap gua, soto Magelang gitu ya. Soto Magelang. Anjir. Nah, kelap. Tapi ya bumbunya kuning gitu. Oke. Inilah, ini mah udah bukan dapur estetis ya, karena memang dapurnya buat ngulik gitu ya. Nah ini udah empuk. Sudah. Ini ayam kampung. Baru mencit tadi pagi. Asli Asli itu tinggal itu. Tapi ini mencitnya salah. Pingpingna. Nyatukan pencit lah. Iya. Gua kira lu nyembelih sendiri anjir. Biasanya bokap gue suka nyembelih sih. Oh ya. Tapi punya juga ternak. Ada ayam, tapi nggak banyak. Oh. Cuman buat ini aja. Cuman buat hari raya biasanya. Iya. Seru Nah, ini kita simpan dulu. Soto Magelang ya. Air kaldunya udah siap. Jadi kita Yang menjadi ciri khas soto Magelang apa tuh, Tok? Kondimennya ya. Tapi rata-rata mirip sih kondimennya. Ada telur, ada bihun, ada apa namanya? Ada kol gitu kan. Tapi dia nggak pakai santan. Jadi dia pakai kemiri, pakai kunyit gitu kan. Jadi bahan-bahannya nggak susah sih sebenarnya. Semuanya ada. Kemiri, kunyit, kita goreng dulu. Berarti yang
mirip sama soto Magelang tuh soto apa? Kayak Lamongan tuh mirip. Oh, Lamongan ya mirip ya. Ya bedanya apa Lamongan sama Magelang? Nah, ya beda nanya. Oh, kalau Lamongan pakai koyak. Oke, ini enggak. Ini nggak. Oh, beda. Itu cuma itu dong bedanya. Mirip-mirip sih masalahnya. Hmm. Nah, masih soto Jawa ya, walaupun jauh ya Jawa Timur sama Jawa Iya, Tengah. iya. Nah, soto variannya banyak pisan macamnya ya di Indonesia ya. benar. Banyak, sangat amat banyak. Terus soto itu Jadi, salah satu kulitnya digoreng dulu oke. sama kemiri. Salah satu makanan yang gue makannya nggak pernah bosen, toh. Benar. Ya kan? Kalau lapar gitu yang cepet, lagi yang paling praktis, cepet, terus mudah didapatkan. Kalau lagi perjalanan gitu ya soto. Paling familiar di perut juga ya. Paling familiar di perut, benar. Cocok dalam segala suasana. Terus makannya juga, kalau saya kan memang tipe suka makanan berkuah, jadi set makan tuh nafsu makannya tuh lebih tinggi gitu ketika makan masakan berkuah kalau saya. Kalau yang nggak berkuah, yang masih tetap lahap, itu paling nasi padang. Kalau itu Kalau nasi padang mah khusus buat makan siang. ya benar. Makan siang yang dirapel sama makan pagi dan makan malam. Benar. Jadi sekali. Ya. Parah gitu. Ya benar. Nah, soto ya, kalau misalkan ditinjau dari pengamatan dari sudut pandang food antropologis, itu gimana ceritanya? Tok, pengen dengar Tok. Nah, sebenarnya soto teh itu teh makanan yang paling apa ya namanya? Paling kita bisa lihat gimana dia beradaptasi sama daerahnya ya. Jadi kayak misalnya di Pekalongan soto pakai tauco. Karena di Pekalongan Iya. Pernah gue di Tebet tuh ada tuh yang jual. Iya. Tebet Barat. Tauco. Terus Ah. kayak misalnya di Makassar jadi Ya. soto Makassar. Ya. Gitu kan. Terus di Betawi soto itu pakai kentang. Iya. Ada yang pakai susu, ada yang pakai santan gitu kan ya, beda-beda ya. Oke. Terus daging gitu. Nah itu juga karena kalau di Betawi kan kita bisa lihat itu ada perpaduan India, Arab, ada perpaduan Cina juga kolonial gitu. Nah semua ada tuh di soto Betawi. Perpaduan itu penggunaan kentang misalnya. Iya. Terus kelak. Iya berapa? Oh iya. Masih. Kalau yang Pekalongan tadi itu yang mangkok kecil itu kan ya? Bener ya? Benar. Gue pernah tuh. Gue males nyuci blender jadi pakai ini aja. Iya. Kalau ditanya kenapa harus pakai ini, mendingan orang ngubah cobek daripada ngubah Iya blender. benar. PR ya. Di Indonesia tuh, soto berarti dari Sumatera sampai ke Papua ada nggak sih? Kalau yang timurnya kan Makassar tuh. Makassar ya. Setahu gue sih sampai situ. Sampai situ ya? Nah, soalnya Ya soto Padang kan, tuh kan. kan kayak misalnya kalau di Padang kan kita bisa lihat banyak pakai rempah gitu kan. Terus pakai ciri khasnya kerupuk merah itu. Rasanya Padang banget lah itu ya. Iya. Terus. Selamat. Kalau saya tahu sendiri paling suka masak apa? Tok. Masak paling suka naon ya? Yang paling sering gue masak nasi goreng. Itu paling sering. Ya. Isuk-isuk lamun anak orang lapar, terus buat bangun, udah pasti bikinnya nasi goreng buat sarapan pagi. Berarti kalau di rumah lu sebagai bapak kepala keluarga lebih sering masak dibanding bini lo? Biasanya gue masak pagi. Ah. Jadi pagi-pagi kita masak buat sarapan. Kalau makan siang sih jarang. Makan siang mah ART. Ya karena kan siang mah udah kerja Iya, ya. lo nya udah. Jadi Pagi-pagi lu masak. Kalau
Kalau tadi kan gua nanya yang paling suka lu masak apa dan tadi nasi goreng ya paling sering lu masak. Kalau makanan sendiri lu paling suka apa? Paling doyan? Gudeg gue paling Gudeg. suka ya. Kenapa toh? Itu teh memorable buat gue. Jadi dulu teh bapak teh tiap ada acara keluarga besar yang ketemu banyak orang pasti masak gudeg gitu. Oke. Karena kan dasarnya memang orang Jawa, Iya, orang Jawa. orang Jogja ya. Nah terus ngangenin aja buat gue sih gudeg teh. Oke. Sekarang masih yang gudeg picukan? Masih. Masih. Nah sekarang makan karena tiap minggu ada ya. Ah, Gitu. Jadi gue tapi nggak pernah bosan ya makan gudeg walaupun tiap minggu ada gitu. iya. Apalagi sambal kreceknya. Wah. Iya, itu kreceknya itu jelas. Wah, iya. Loh, nanti minggu depan pesan ah. Sebenarnya- Mesti nyobain nih kalian sebenarnya nih. ini kan hari Kamis ya. Nah, kenapa gue suka masak gudeg? Makan gudeg karena gudeg kan masaknya lama. Hari Ah. Kamis tuh udah mulai masak. Oh, tuh Tuh. ya. Jadi persiapan untuk nanti dijual Sabtu. Jadi Ah. memang masaknya teh dari Kamis, Jumat, Oh, Sabtu dijual. oh gitu. Tuh, jadi ini sekarang segini, besok disusutin lagi, Oh, makanya bisa sampai merah banget warnanya. oke. Proses ini namanya apa? Proses masak, weh. Enggak itu si telurnya di gitu itu. Oh, ya ini lagi dibikin gudegnya gitu. Ah, Kan tadi udah dimasak tuh sekitar 4 jam. ah. Terus didiemin, besok dimasak lagi. Pakai apa aja metodenya? Didiemin gini direbus teh? aja, direbus aja. Oh, direbus terus didiemin lah sama bumbu-bumbunya gitu. Ya, Biar itu kan- meresap. Itu kan ada nangka, ada Ah. telur di situ. Ah. Ayam dimasak terpisah, nanti baru dimasukin lagi ke situ. Kalau disatuin sekarang hancur ayamnya. Iya. Iya, ya. Jadi ini masak ini salah satu bidang yang kalau gua sendiri pribadi enggan lah untuk menyentuhnya. Ayamnya. Hoream kalau gua masak itu opsi terakhir ketika kalau pas gua lapar sendiri gitu di rumah. Nggak ada lagi, ya nggak ada pilihan lain gitu, terus kayak udah tengah malam gitu udah mau pesen GoFood susah, terus apalagi dulu sebelum zaman GoFood ya paling ya nasi goreng kalau nggak telur ceplok, kalau nggak omelet, kalau nggak ya instan gitu. Oke. Kayak yang harus proses bumbu-bumbu nyiksikin, aduh enggak banget. Nah lu sendiri toh sebelum lu bikin resto dulu gitu emang udah suka masak? Ya, emang seneng aja gitu ngulik makanan teh, ngulik masakan gitu teh. Seneng. Ya. Terus cerita ini kok MCI kemarin gimana awalnya bisa tiba-tiba ikutan itu? Gue tuh baru tahu teh setelah gue ya karena memang kesibukan juga jarang lihat feed story gitu ya, jadi pas lihat si Seto ikutan MCI MasterChef Indonesia ke-8 ya toh ya. Ya. Itu teh berarti lu masuk sampai berapa besar? Gue terlalu cepat keluar sih. Gue keluar di 13 besar. 13 besar. Dari yang masuk final itu berapa? Yang masuk galeri itu tuh berapa? 18 orang. 18 orang. Oke. Jadi gue keluar Kelima. Jadi itu jago-jago ting sebenarnya. Tapi lu unik toh. Lu unik dan food antropologis ini sendiri di Indonesia masih langka ya? Ya nggak banyak lah ya. Nggak banyak antropolog yang fokus di kuliner. Sebenarnya karena banyaknya juga banyaknya kan di kayak gender, political ecology. Gitu. Antropologis yang lain tuh lebih ke sana mainnya ya. Terus kalau food historian lebih familiar ya kayaknya ya. Ya food historian tuh sebenarnya masih bersinggungan lah ya sama food anthropologist gitu. Saya juga sering bareng sama food historian, ada di Bandung, kita punya satu orang food historian juga di Unpad namanya Fadli Rahman. Dia juga Fadli Rahman. Dia juga Lulusan sejarah. sejarah Unpad. Terus saya ngajar di Oke. Jadi sok gantian ngajar, jadi gua ngajar di tempat dia ngajar di tempat gitu gua. ya. Tapi ruang lingkupnya lebih luas mana sih, food historian atau food antropologis? Kalau gua lihat sih sebenarnya food antropologis itu lebih, karena saat ini ya, kita ngomong saat ini gitu, kondisi faktual saat ini gitu. Jadi gua sih lebih suka
lebih karena saya mendalami bidang food antropologis ya. Tapi kalau lebih luas mana sih? Histori juga luas ya kalau mau kulik mah ya gitu. Makanya, susah bilang sih sebenarnya gitu. Tapi dari seafood antropologis pasti sangat Salah satunya pasti kita akan merefer sejarah dulu ya kan? Nah, itu dia maksud saya. Dan kalau kebalikannya gimana? Seafood historian pasti ada juga sama juga ngobrolin bahas tentang budayanya sebuah masakan kan? Iya, dia juga kemudian dalam konteks saat ini dia akan melihat itu gitu kan. Ya kan, maksudnya jadi kayak dua sisi mata uang lah ini mah ya. Saling melengkapi. Iya kan, sejarah dan budaya. Tapi kenapa dipisah ya, Toh ya? Karena beda keilmuan kan. Iya ya. Oke, menarik nih. Dan ya itu tadi lu yang gua kenal dulu gitu, nggak kebayang gitu, sekarang tiba-tiba aja di saya. Oh, gawe ya sebenarnya. Sorry. Keren nih. Dan sedikit cerita tentang ini nih, antropologi ya. Jadi gue dulu pas masuk FISIP Unpad nih 2003 kita ya, satu kelompok tuh. Pas gue lihat ini seru banget nih antropologi. Gue tuh harusnya masuk jurusan ini gitu. Gue lihat kayak kompaknya anak-anak antropologi, terus nyeleneh-nyelenehnya, terus keunikannya anak-anak antropologi itu karakternya tuh sangat terlihat jelas gitu kalau di FISIP anak-anak antropologi itu. Jadi udah kelihatan aja gitu sama anak-anak dari jauh tuh udah khas berkarakter. Oh iya, anak antrop gitu, beda aja di FISIP gitu. Ini berat antrop, Anak antrop tuh beda gitu. Dan ya memang seru. Makanya kalau ntar teman-teman yang nonton tertarik sama antropologi, ngobrol lah ntar sama Seto di Instagramnya, itu ada di tulis itu kan, tanya-tanya. Dan kebetulan kan Seto juga ngajar ya di Unpad. Seru. Dan gua juga kan ya, kita waktu SMA IPS belajar kan antropologi. Seru tuh. Temen SMA gua seangkatan kan sama lu kan, si Sidik. Oh iya. Dia sekarang di mana ya? Sama dia masih penelitian antropologi. Nah, Sidik kan ngambil ekologi fokusnya. Nah, terus Seto sebelum pandemi sibuk nih, dia keliling-keliling Indonesia mempelajari masakan dari berbagai daerah di Indonesia. Yang paling berkesan di mana toh? Medan sih kalau gue. Kenapa? Jadi Medan teh, ini kita suri-suri ya. Oke. Biar kayak di tempat makan. Toh gua nggak bantuin nggak apa ya? Gua bantuin makan doang. Oke, Medan kenapa? Medan karena di Medan teh kita bisa lihat banyak kita bisa lihat banyak kebudayaan di situ ya. Terus semuanya ada dari peninggalan kolonial, terus juga juga Melayunya sendiri ada di situ, Chinese-nya kuat, Betul. terus India juga kita bisa lihat di situ. Dan semuanya tuh sampai sekarang masih ada makanan-makanannya teh. Iya. Ingat juga di kopi tarik tuh yang gitu juga ada barang Indomie yang kalau kita mie instan teh biasanya cuma diseduh doang, di sana mah kan dicampur bumbu-bumbu lagi kan. Iya benar. Terus paling jauh lu meneliti makanan kemana? Masih Indonesia sih ya. Masih Indonesia. Dan kalau sekolah mah terakhir di Leiden ya. Di Leiden gue sekolah tentang Asian food. Di sana gue belajar nyobain macam-macam soy sauce-nya kecap asin, kayak di sini kecap manis gitu ya. Macam-macam soy sauce dari banyak negara, terus karakternya gimana gitu. Gue juga ngulik beberapa buku
buku resep Indonesia yang justru gue temuinya di sana gitu. Jadi buku tahun 1830, Ya. 1830 atau 1930 ya, gue lupa. Pokoknya itulah ya, buku itu. Dan salah satu resepnya ada yang gua masak di galeri waktu itu, di MasterChef. Oke. Apa? Ikan cengcuan namanya. Ikan Cengcuan itu teh ikan masak pakai tauco gitu. Berarti itu asli dari daerah mana? Khas masakan daerah mana? Nah, tahu tuh masakan daerah mana ya? Tapi yang pasti itu influence by Chinese immigrant ya. Oke. Karena tauconya sendiri juga kan dibawa dari sana ya. Oke. Oh, tauco tuh dari Tiongkok berarti ya? Oh iya ya. Wah, menarik ya. Tuh. Dan apa? Kalau ngomongin makanan mah dan nggak akan ada habisnya ya. Dan apa sampai seumur hidup juga kita untuk ekspornya nggak akan habis-habis gitu. Ya karena makanan juga terus berkembang kan. Iya. Kita makanan terus berkembang, Seru terus sih. kita juga terus ngulik makanan baru, makanan yang diapresiasi yang udah lama juga terus kita harus Iya. dokumentasiin. Makanya Iya. kenapa saya sama teman-teman Tati Gastronomi juga tertarik buat mendokumentasi ini. Nah, tadi balik lagi ke tadi commission work yang saya tahu pesan ke Seni Kanji digambar sama papa saya, itu tagline-nya sebutin pokok Masaklah, sepatkan memasak biar nggak lupa cara makan, biar nggak lupa cara masak. Nah, itu cukup menampar saya sih. Wah, iya juga. Tapi ya balik lagi kalau saya memang Pilihan iya. ya. Nanti kalau semua orang bisa masak, apa kerja gua? Nah, iya gitu. Cuman itu cukup menyentil lah. Tapi intinya sih sebenarnya biar kita nggak lupa, biar kita bisa ngewarisin Iya. makanan khas kita sama teman-teman gitu, atau sama generasi selanjutnya. Ya kita harus tahu cara memasaknya gitu. Oh, udah mau jadi oh iya Tok, yuk penasaran Bang. Berarti kalau ngomongin tentang masakan, makanan itu berkembang, berarti akan selalu ada jenis makanan baru ya? Iya ya, bisa jadi jenis makanan baru atau kembali ke yang lama. Ya kayak fashion berarti ya? Gitu. Tapi kayak yang baru-baru dia kalau kayak yang gua tahu yang viral-viral kayak minuman makan kayak main kopi dalgona itu kan baru kan ya? Iya. Nah kalau makanan apa ya? Berarti yang sama aja kan, kayak berkembangnya teknologi peralatan masak kan juga berpengaruh sama perkembangan makanan ya, kayak oven, kemudian ada terus ada sekarang ada sous vide gitu kan. Sous vide jadi kayak alat buat manasin air gitu, untuk ada di suhu tertentu kan. Kalau ini kalau pakai kompor suhunya naik terus kan. Kalau itu mah enggak, dia bisa kalau udah misalnya kita set di 70 derajat udah lewat segitu itu aja berhenti. Oke, canggih ya. Kayak gitu sih. Ini jadi apa namanya modifikasi juga ya si masakan yang akhirnya berkembang dimodifikasi sedikit. Benar. Dan juga di mix masakan ini dimix sama masakan lain gitu, jadi kayak kolaborasi gitu. Memungkinkan nggak sih masakan khas ini dikolab sama masakan daerah mana gitu? Mungkin. Karena kan sebenarnya juga makanan kita kalau melihat dari soto aja kan, itu juga hasil kolaborasi. Hasil kolaborasi dari dari makanan soto yang lain di pas-pasin sama lidah daerah sini. Nah, yang original pertama kalinya soto itu dari mana? Ada banyak versi ya, tapi salah satu versi adalah tadinya soto itu dibawa sama Chinese imigran. Dia dulu jualnya jeroan, jadi karena jeroan itu udah dimakan sama kolonial, sama kalangan atas, akhirnya jeroan itu dibikin makanan berkuah dan dipikul, dikelilingin. Nah itu ada yang bilang itu juga asal mula soto tuh dari situ. Oke. Baru tahu ya. Kayak gitu sejarahnya. Sting, Oke. tinggal panasin toge. Asik. Telur udah matang,
Ini udah. Oh, bikin capek. Nah, tadi belum kejawab. Lu ikutan MasterChef atas keinginan lu, dasar lu, keinginan lu sendiri pribadi atau ada yang menjerumuskan? Ikutan MasterChef teh keinginan sendiri sih waktu itu. Terus lu daftar? Daftar we gitu iseng. Jadi ya kan lagi pandemi ngajar dari rumah, terus gue lihat wah bisa juga sambil ngajar sambil ikutan ya gitu. Terus gue ikutan ternyata terima. Ngeri sih. Terus ini yang lucu kan setelah lu lolos kualifikasi gitu namanya apa ya? Lolos ya audisi online. Maksudnya audisi yang submit gitu. Submit video. Ya maksudnya sampai akhirnya lu bertarung 18 besar ini lolos ke apa? Babak apa itu? Kualifikasi atau babak apa? Yang bisa masuk ke galeri itu? Iya, babak seleksi aja. Babak seleksi. Terus akhirnya nama Instagram harus diganti jadi MCI. Benar. Terus setelah lu sekarang udah gugur, nama itu bisa diganti lagi. Nanti setelah grand final. Oh, gitu peraturannya. Jadi setelah sesi 8 ini selesai, baru gue bisa. Oh, setelah beres semua, udah ada juaranya lah. Iya. Baru boleh. Tapi lu mau ganti lagi? Enggak. Ya balik lagi aja ke set ya. Oh, ganti lagi aja. Siapa tahu lu mau pakai nama itu jadi seumur hidup toh. Waduh. Juga kayaknya menjadi setok MCI 8. Terus yang lucu, dia nggak boleh ngepost Instagramnya tuh, sosmednya semua cuma 1 minggu ya Teh? Ya waktu enggak kan waktu itu mah pas karantina kan gue cuman pegang handphone teh di Sabtu Minggu doang. Oh, Senin sampai Jumat tuh sama sekali nggak megang handphone? Terus ngulik aja di dapur gitu? Enggak. Kan gue nginep di hotel. Jadi ya enggak di dapur. Terus kegiatannya? Nonton? Lomba lah. Iya, maksud gua setelah lomba itu ya udah istirahat aja ya. Kan syutingnya sampai malam. Iya ya. Udah capek bisa. Iya ya. Oh, iya benar. Seru tuh. Berarti sekarang udah berapa besar kok? Gua nggak terlalu ngikutin. 6 besar ya? 6 ya? Siapa jagoan kok? Nah kita lihat prediksi. Nanti kan ini bisa jadi tayangnya setelah juara. Benar. Siapa? Juara 1, 2. Gue sih pengennya Adi ya. Adi. Love Adi ada Ya. Orang Padang. Gue sih pengennya dia ya bisa. Kenapa? Apa yang menjadi Adi ini istimewanya apa? Karena dia tuh kalau masak geber Gue mah kalau masak 1 menu ya. Udah gitu sering gak matang. Dia mah kalau masak 2 menu sekali dalam 1 waktu teh. Oh iya? 1 dia makan, 1 buat juri. 2 menu yang berbeda. Itu juara 1 menurut lo, itu jagoan lo menurut Adi. Kedua, Brian sama Nadia. Oke, 3 berarti itu jagoannya. Kita lihat. Terus apa yang paling berkesan selama lo ikut MasterChef? Nah, ikut MasterChef teh, gue mendapatkan blocking. Jadi gua kagum juga dia masih bisa tektokan ngejawab pertanyaan gua sambil konsentrasinya terpecah masak. Kata blocking orang ngajawab nah. Oh iya, oke. Lamun orang ngajawab tadi kan blocking. Iya. Nah, jadi sebenarnya yang paling berkesan ya di MasterChef teh adalah gua di pantry teh di tempat kita kalau ngambil bahan-bahan gitu. Oke. Saya orang ningali ngelihat banyak bahan makanan yang gua nggak tahu. Oke. Jadi kayak karbohidrat misalnya. Kalau gua kan taunya cuma beras, jagung, ubi-ubian gitu. Oke. Di sana mah turunan dari jagung kan macam-macam. Oke. Ada polenta, ada naon-naon gitu kan. Jadi 1 lemari dari atas sampai bawah. Kategori karbohidrat doang. Beras juga ada banyak macamnya. Oke. Yang gua nggak pernah gitu, nggak pernah ngulik. Terus kacang-kacangan ada satu lemari kacang-kacangan unggul gitu. Terus 1 rak lagi isinya oil pokoknya sirup-sirup lah, mulai sirup
minyak aja ya, minyak aja. Liquid lah. Gue cuma taunya minyak sawit sama minyak kelapa udah kan gitu ya. Dan ternyata beragam banget gitu di belahan dunia lain karena gue nguliknya kan makanan Indonesia ya gitu. Ya. Oke. Jadi kalau masakan luar, masakan mancanegara favorit lu apa tuh? Masakan mancanegara favorit gue. Naon ya? Gue teh suka ramen, Ramen. ramen teh. Wah, pokoknya kalau lagi rudet gitu, lagi bingung mau makan apa gitu. Nyarinya ramen sih. Oke. Lu belum pernah ke Halwe ya? Belum. Nah, di Halwe ada ramen Josh yang punya temen gua. Oh. Itu mantap. Ramen info namanya. Ya, nanti kita Coba ke sana, gua mesti traktir lu ramen info. Mantap itu. Di Pasar Kosambi lantai 2 ya. Siap. Kita bahas. Ini tinggal seasoning sedikit lagi. Oh, tinggal finishing touch. Ya, kamu suka gurih nggak? Suka. Oh, kudu gurih berartinya. Tapi nggak usah terlalu lebay lah gurinya. Ya terserah lu lah aturannya pokoknya. Ini mah dari aromanya juga udah mantap. Kita pakai bumbu rahasia, jangan dimasukin gambar ya. Oh, itu rahasia. Soalnya kalau yang orang biasanya termake gitu. Oh, oke. Orang termake. Oh, gitu? Oh, Tapi oke. jadi suka kurang Ya, nendang lah. ya. Kalau gue lihatnya ini Seto daripada dibilang chef, gue lebih ke seniman ya. Jadi kayak membuat karya seni kalau gue lihat. Sejujurnya gue juga nggak mau dipanggil chef. Ah, Jadi gue lebih nyaman dipanggil sebagai food antropologis iya. daripada jadi chef. Ah. Udah jadi waktunya plating. Oke. Orang nyokot, iya lah. Iri, pakai sanggup tuh. Boleh. Yos. Ini pengalaman pertama seumur hidup makan soto di dapur estetik ini. Ya, biasanya kan setelah makan udah wae terus nunggu bentar ambil buka WhatsApp sebentar datang kan. Kalau ini kan Gila aja, iya banyak. prosesnya kita lihat tadi dari awal dan yang masaknya seorang dosen. Kelamaan, ternyata. Yang masaknya Belum seorang dosen. Pernah sekolah juga di Leiden. Tadi di Leiden tuh berarti S. Enggak, gue summer school aja summer school. Oh, kayak berapa lama? Short course seminggu ya? Oh, cuma sebentar. Seminggu 2 minggu ya gue. Iya. Soalnya gue tahu lo S2 mah di UI kan. Antropologi juga kan. Antropologi juga. Nah, itu pas zaman-zaman dia mau S2 di UI antropologi juga. Cih, gila. Gue respect sama teman-teman yang dia nerusin S2-nya sama jurusannya dengan S1-nya. Itu gue respect banget. Teman-teman gue yang kesos, S2-nya kesos lagi. Sip, top. Pada jadi apa ya yang anak-anak kesos ya? Ya. Udah lost kontak ya sama itu? Ya megang Komdev, CSR, ya. Karyawan-karyawan ini ya, apa? Tambang gitu ya? Ya banyak teman-teman KS yang di tambang banyak. Wah, benar atau itu ya? Wah, ya itu mantap sih. Gua salut lah. Yang akhirnya gua salut banget sama teman-teman ya. Akhirnya berkiprah profesinya sesuai dengan jurusan waktu diambil untuk kuliah. Kamu juga kan sama, jurusannya. Kalau gua kemana nyambung, gua nggak nyambung. Kan kamu juga jurusan kantin, akhirnya cicing di kantin. Di KW, kan banyak. Iya, jadi kita nongkrong di kantin, di gitaran, ngegosip, Yang gitu aja. sama daripada di kelas lamaan di kantin ya. Iya, ini kalau gua pas awal-awal gua ngerasa ini gua salah masuk jurusan gitu. Tapi pas udah kesini wah, ternyata seru juga dan kalau gua mah emang lebih banyak dapat ilmunya di tongkrongan toh. Ilmunya di jalanan, di tongkrongan gitu. Kayak kalau gua ditanya ilmu yang gue dapat secara akademis gitu bangku kuliah mah paling 5% gitu yang nempel. Serius. Soalnya, Kayak gitu. soalnya kalau gua berhubung
dulu bolor ya sampai sekarang. Kacamata orang mana ya? Lu sekarang pakai kontak lens. Ente. Oh iya, gue kira lu pakai kontak lens. Kacamata orang. Iya, lu minusnya lumayan gede kan? Enggak sih, silindris aja. Oh, minusnya? Minusnya teh plus orang. Oh iya. Sekarang Oke, siap. kacamata orang mana? Lupa deh. Tinggal cengeknya. Kita rendos. Suka pedas nggak? Suka. Suka pedas nggak? Suka sih. Bungkusan. Nah, kalau ditilik-tilik, Seto mirip siapa coba? Siapa Mirip sih? siapa coba? Lu suka pernah nonton ADC kan? Teka umuran beneran. Nontonnya ADC nggak? Ada cek. Wah, nggak umuran. Nonton tapi Ada siapa karakter yang mirip Seto? Denis Adiswara, Mamet. Nah, dulu pas awal-awal di kampus terus Mamet ADC. Nah, si Seto ini. sorry. Ini udah beres. Tinggal kita bikin cabenya. Gue seru ya lihat story-nya Seto. Sekarang suka main tap-tapan terus ya ngelemparin pertanyaan ke followers-followersnya gitu, ke audiens di sosmed, milih gitu. Trik-trik mas itu mas. Milih, lu suka kayak membahas tentang jajanan depan sekolah gitu, jadi seru. Terus apa? Mahasiswanya, wih dosen paling gaul, asik. Itu mah biar ini aja mahasiswa gua biar dapet A. tapi benar yang gua amatinnya sekarang setelah era sosmed gitu ya, perubahan signifikan terjadi secara kerasa banget. Si dosen, tenaga pengajar itu jaraknya sama mahasiswa tuh nggak terlalu jauh kalau sekarang ya kan, Ya. dibanding kita dulu. Toh Iya, betul. kita dulu mah dosen tuh udah image-nya ya kolot aja gitu. Dan ini juga mahasiswa gue juga kalau nanyain tugas itu masih suka di DM Instagram sih. Tuh kan, makanya gue lihat kayaknya seru banget gitu mahasiswa zaman sekarang deket lah sama dosennya, dan yang jadi dosennya juga seru gitu. Ini mah karena gue Korea Music Blender aja ya. Dia. Jadi kita chop aja gini lah. Yang penting pedas ya. Oke, aman. Lu pisau, kalau saya kan rata-rata ngoleksi tuh, yang tukang masak tuh, macam-macam pisau ini lu pakai semua toh? Iya sebenarnya ada lagi sih. Ini di sini. Oke lah. Nanti ya. Kalau Nanti kita bahas tentang pisau ya. Kalah. Menarik soalnya nih gue lihat pisau. Kalau itu pisau produksi buat bikin gudeg. Oke. Ya. Jadi yang bisa dipakai siapa aja. Gitu. Oke. Yang ini khusus ada lagi. Ada pisau yang cuma gua pakai doang. Oh iya. Lu mau rencana lanjutin S3 nggak toh? Iya, tahun depan gue S3. Antropologi lagi? Antropologi. Gila. Tadinya tuh mau tahun ini, cuman kan berhubung masuk Master Chef kemarin pas ada bukaan beasiswa, gue nggak bisa apply kan, nggak bisa masuk terus. Jadi ya udahlah, satu-satu ya. Berarti S3 mau rencana di mana? Nah, ini nggak tahu nih. Labil. Di Indonesia atau di luar? Itu maksudnya labilnya. Kalau gue di luar nanti gue nggak bisa nyari cuan ya. Kan beasiswa. Loh, ya tapi kan maksudnya after Master Chef ini kan paling enggak gue harusnya bisa nambah kayak misalnya mungkin gitu iklan atau apa. Oh iya. Amin. Kalau saya ada di luar negeri kan ya. Iya benar. Dan lo juga seorang ayah ya kan? Benar. Pasti beratnya itu sih, kerasa lah. Gue juga Ya. ninggalin jauh anak tuh, aduh. Jadi gimana sepeninggalan ayah teh? Cerita dulu dong. Apa yang mau kamu lanjutkan? Ya, jadi gue teh sekarang juga masih masa-masa yang, aduh, kehilangan yang sangat besar dalam hidup gue selama gue hidup teh ini sekarang. Karena
gue tuh melewati fase dari kecil sampai gue sebelum jadi seorang ayah, gue sama bokapnya nggak pernah dekat, nggak pernah dekat, dan sampai ada di fase bahkan gue benci sama bokap. Nah terus setelah gue jadi seorang ayah, jadi dekat, dan makin dekat lagi setelah zaman pandemi ini, karena guanya juga kalau dulu kan memang jarang di Bandung, gue keliling. Setelah di era pandemi ini gue bener-bener stay di Bandung, gak kemana-mana, dan gue fokus bikin proyek kolaborasi seni kanji ini sama bokap. Jadi mau nggak mau jadi dekat. Tiap hari briefing, brainstorm, sharing tentang proyek, tentang kolaborasi, gue ngedirect segala macem lah. Copywriting dari gue, bokap ilustrasinya kan itu mesti match. Jadi intens banget gue komunikasi. Dan tiba-tiba gitu belum 2 tahun gitu gue lagi deket-deket, lagi intim-intimnya, lagi sayang-sayangnya banget sama bokap. Bokap tiba-tiba udah nggak ada. Kayak petir di siang bolong gitu. Jadi dipisahinnya pas lagi dekat ya. Nah itu dia makanya, wah gila. Nah terus pertanyaan lu teh, setiap hari gue nerima pertanyaan serupa gitu dari teman-teman, dari banyak orang, dari yang ternyata fansnya bokap gue teh banyak. Anjir, gila ternyata banyak gitu yang sangat mengapresiasi karyanya bokap. Ya udah, nah terus akhirnya ya teman-teman seniman juga pada support. Mereka bilang kalau ya ini, nah ini nih, identity warna biru, teks Latin biru, ilustrasi hitam, dan kanji merah ini udah jadi identitinya, patternnya si seni kanji katanya. Nah ya udah, gue sebagai anak lanjutin aja, tapi gue untuk ngegambar karakter nggak akan bisa ngejar karakter begini, ya udah pasti nggak bisa. Dan gue ngegambar orang juga kaku gitu. Kalau teks masih bisa lah gue teks, karena gue dulu graffiti juga. Gue masih Niko kan dulu. Graffiti kan, si Niko ada anak Antop juga. Nah kalau Mandarin gue nggak bisa juga, tapi itu bisa belajar dan bisa bantu googling. Yang berat ini karakter gambar orangnya. Nah makanya gue masih ya udah sambil jalan dulu, karena peninggalan bokap juga karya-karyanya masih banyak yang belum dipublish, masih banyak. Dan juga lucunya beberapa 3 bulan kemarin gue tuh minta bokap nulis font, karena gue ngeliat karakter ini teh udah jadi khas gitu ya, si jenis hurufnya teh. Jadi gue minta si bokap bikin font dari A sampai Z top. A kapital, A kecil, B kapital, B kecil, C gede, C kecil gitu. Bikin font dan gue sketch. Jadi nanti bisa dipakai ya? Bisa dipakai. Nah, tinggal mungkin nanti kolaborasi nyari ilustratornya. Nah, kalau sekarang tuh kemarin yang unik tuh, sebelum bokap meninggal tuh, bokap tuh kayak, wah tenang nih, gue ninggalin dunia ini, ngeliat anak gua bergambar terus, dan kelihatan bakatnya. Atau anak lu, anak gua tuh umur 5 tahun tuh emang mau gambar. Terus pas yang terakhir komentar babe itu tentang gambar anak gua ngegambar logo-logo mobil. Terus bokap gua komen, wah bener nih si Gabriel keren gambarnya, mau jadi profesor otomotif nih kayaknya. Jadi dia ngegambar logo Chevrolet, Mercy, Honda, Toyota gitu, luas gitu. Dan dia ngambil garisnya tuh untuk anak seusia itu kok udah jago gitu. Ngegambar mobil juga dia, detail-detailnya, spion, velg, logonya, lampu belakang gitu, wiper, kayak gitu. Nah, makanya kayak bokap gua tuh kemarin meninggal tuh kayak, udah ada penerus gua nih, udah gua dadah, kayak gitu. Message yang gua dapet teh, bokap nggak ngasih wasiat apapun, meninggalnya di pangkuan gua tau. Asli? Jadi ke kemana itu ceritanya? Jadi hari Sabtu, bokap tuh meninggal tanggal 25 hari Minggu. Hari Sabtu tuh masih, hari Sabtu tengah malam tuh masih ngirim gambar karya dia yang terakhir. Ya karya dia, ya gue nggak tahu itu karya terakhir, cuman dia ngegambar nih jadi. Dan proses kreatifnya kita teh selalu, jadi bokap foto hasil yang udah jadi, terus yuk mana yang berikutnya briefing, brief yang jelas, yang berikutnya mana, karena gue yang megang antrian commission work. Di sela-sela commission work juga gue bikin karya reguler yang bikin buat produk kayak gitu, terus buat nyiapin pameran kayak gitu. Nah terus berhubungan dengan masakan yang selanjutnya teh mau ngegambar rumah makan Konyok. Selanjutnya teh ya udah Pak, nih hari Sabtu itu teh kirim, udah sorenya
Dia udah siang tuh udah nge-sketch, dari pagi tuh udah nge-sketch gitu ya, mau makan pojok. Sorenya dia ngerasa sakit, kakinya bengkak. Sore itu teh gue lagi di rumah gitu sama anak. Terus teh terus saya mah ya jeung babe. enggak, cuman dekat. Ya, kayak jarak 1,5 kilometer lah dekat. Terus kakinya dia ngeluh sakit, terus minta dokter home care, cuman karena lagi pandemi nggak ada dokter home care, ya udah telemedicine gitu, singkat cerita dikasih obat, ya udah kasih obat, udah Pak, gue bilang gambar mah nanti lagi aja, itu tuh Sabtu sore gue ke rumahnya, maghrib lah, tentu, udah gambar mah nanti aja ketenang, Papa fokus aja dulu sembuh, mau dibawa ke rumah sakit mau tapi nggak mau, takut ngeri punya corona, komunikasi masih lancar, cuman memang kakinya bengkak, gue di situ udah khawatir, aduh Pak, udah ke rumah sakit, nggak mau ya udah. Hari Minggu pagi masih WhatsApp gua minta obat pengencer darah. Katanya kesumbat ini, ada kesumbat, dia bilang gitu. Wah, gua pagi-pagi gua ke rumah, terus pas gua kontak si klinik deket rumah, dokternya libur hari Minggu. Terus dia bilang abisin aja dulu obat yang kemarin, terus nggak bisa sembarangan ngasih obat pengencer darah, mesti dicek dulu, diagnosa dulu besok katanya sama dokternya, bawa ke sini papahnya. Terus, waduh, gimana itu hari Minggu nggak bisa. Gua kontak dokter teman SMP yang dokter video call terus dia langsung mendiagnosis, dia tahu wah gula itu tinggi ya benar. Pas gua tanya sini mama gulanya tinggi jadi diabetes bokap gua teh makin bengkak bro, nanah juga. Waduh, di situ kan gua udah langsung berpikir mau nggak mau harus ke rumah sakit. Udah Pak, harus ke rumah sakit, nggak mungkin di sini. Dah, terus gua naruh anak gua ke rumah, manggil adik ipar datang jagain anak gua karena bini lagi gawe, ambil mobil mau ke rumah sakit. Udah pas mau dibawa pakein baju kok keringetan bokap gua teh. Dah itu masih ngomong, cuman ngomongnya di situ udah kayak mukanya udah pasrah, terus ngomong papa udah nggak kuat, udah deket ngomong gitu. Waduh, gua rangkul gitu, ayo udah Pak ke rumah sakit, udah papa kuat. Seumur gua hidup baru bokap gua ngomong mengeluh akan kondisi fisik itu baru. Nggak pernah ada bokap gue mah jag-jag gitu seawal-awal olahraga tapi naik motor tiap hari ya normal, nggak pernah yang sakit nambru gitu terkapar gitu, nggak pernah. Pas udah mau bawa ke rumah sakit gitu terus dia megang ke lemari terus dia gue udah gini, ayo Pak ya sama nyokap gitu, ayo Pak ke rumah sakit. Terus dia bilang gini, apa ya itu ternyata mau bosan napas terakhir nih pangkuan gue pegang, ya udahlah tetangga rame terus bawa pakai ambulan. Ya udah nggak ada, udah dicek semua kornea nggak bereaksi, terus muka udah membiru, terus tangannya kaku, terus dicek denyut tadi jantung nggak ada, terus pakai oximeter oksigennya udah nggak ada, udah garisnya strip 2. Ya udah akhirnya itulah terakhir ternyata secepat itu gitu. Tuh, ya makanya teman-teman yang pesen kali ya udah itu mah udah nggak akan ada lagi gitu. Cuma gua nitip ya dijaga aja. Siap. Pertama tuh sebuah kebanggaan gitu. Terima kasih banyak punya karya Om Kumu. Terima kasih banyak, sehat-sehat bro. Sting. Nah ini dia waktunya makan. Nggak ada bawang goreng nggak apa-apa lah ya. Nah ini sekarang udah jadi. Aduh, nggak sabar. makan dulu lah. Langsung aja lah. Kalau yang masak tuh ngelihat orang makan aja udah kenyang gitu. Iya. Oh gitu ya. Jadi gue emang jarang kalau habis masakin jarang langsung dimakan. Langsung tes. Sikat mas. Jadi terbaik kan. Ini pakai kalau ya, gila dah. Kalau ya, ini jatah kalian. Ada jatahnya. Tenang. Uang masih banyak. Terbaik kan. Kita pakai rawit. Mukbang. Gas. Rauk. Oh, party gastronomi siapa yang namain? Si Reza. Apa tuh? Artinya? Jadi kita berpesta dari setiap makanan yang ada. Anjir. Gitu sih. Jadi kita mau merayakan setiap kuliner Indonesia. Berparti terus. Terus anak kemarin masuk nggak? Geo. Iya. Nasional geografik.
Itu juga kaget juga sih bisa masuk Natgio. Tiba-tiba ditelepon sama Natgio terus Natgio pengen wawancara. Luas oke. Kalau bentuknya sih mirip dari soto Lamongan ya, cuman soto Lamongan pakai toge nggak sih? Kayaknya. Kol doang, kol doang. Iya, kalau doang. Kalau bihun togenya enggak. Nggak ada koya aja sebenarnya itu ditambahin koya. Oke lah. Kumaha rasanya? Mantap ini ya. Lihat aja ekspresi gua makan. Kalau nggak enak nggak akan gua terusin. Pas kebenaran juga gua ngambilnya ayam kampung sih biar lebih gurih lah. Asli. Ini segar banget si pakai jeruk. Terus si bumbunya ini terasa banget tuh, itu apa? Namanya gue suka lupa kunyit lengkuas apa? Kunyit ya? Kunyit. Tuh, gue suka cukup strong. Terus ayam kampungnya kerasa banget kulitnya. Mantap. Penggila kulit ya, penggila kulit. Wah ya, kulit ayam tuh terbaik lah. Nanti cepetin aja yang dimakannya. Wanilanya. Wanil. Dagang mah. Wah, jualannya wanil. Lalu kalau bikin soto, yang lu kuasai berapa macam soto? Berapa ya? 5 mungkin. Apa aja? Betawi, ini soto Bandung, terus soto Lamongan, terus soto Makassar, Sama makanan bisa? Snodin. Magelang, Lamongan, Bandung, Betawi, Makassar, ada 5. Oh iya. Ya, mungkin gitu. Ya udah aja bikin rumah makan soto by Seto. Juara Jos tuh. Habis 3 porsi? Oh enggak dong, gua sendiri. Ini 2 Obang sama Gibran. Ini soto, salah satu soto yang tak akan pernah gue lupakan karena dibikin langsung oleh Seto. Mantap. Nanti abis ini sisanya mau dibawa pulang aja boleh. Bawa aja. Ini terbaik nih soto. Terus tadi ada pertanyaan ini, gue tadi mau penasaran pengen nanya tentang pisau. Oh, pisau. Lu ini kayak gini peruntukannya buat apa sih? Ini mau buat paring knife buat ngupas-ngupas. Itu kalau yang itu yang sebelahnya? Ini slicer buat motong kayak daging atau apa yang panjang-panjang itu jadi slicer. Oh, jadi yang ini mah memang produksi lah yang lu pasti gunakan sehari-hari lah ya? Jadi sebenarnya kalau ini mah seringnya dipakai buat masak kalau sama bokap kalau masak gudeg gitu. Oke. Ini gue beli di Tidore waktu itu sebenarnya. Oke. Jadi ada pengrajin di sana di Tidore apa namanya pandai besi gitu terus. Jadi makanya pegangannya juga nggak apa ya namanya nggak estetis lah ya. Jadi cuman Nggak proper lah? proper justru proper karena fungsional Oh iya, banget. justru nggak estetis. Iya, Jadi iya. maksudnya dia sangat fungsional, dia Oke. nggak di apa hiasi Iya. karena ini emang dipakai buat kerja. Iya. Oke. Nah kalau peso yang gua pakai sendiri itu sebenarnya ada ini. Ini mah import ya? Itu gua beli Rico, Japanese tuh. gua beli di Inggris sih. Oh. Waktu itu Pak. Terus ini 2 nih chef knife sama paring knife-nya. Oke. Terus ada Ini gue penasaran ini toh.
Eta mah peso dapur biasa. Ini ada ornamennya gitu lah. Hah? Ya itu mah biasanya buat ngecacah nangka sama bapak saya. Nah kalau yang biasa saya pakai sendiri, kalau itu kan dipakai rame-rame siapa juga. Yang biasa saya pakai sendiri tuh ini sebenarnya. Oh, ini mah memang khusus orang lain mah nggak boleh pakai. Nggak bisa. Oh, oke. Ini ada boning knife buat misahin daging sama tulang. Oke. Terus nantinya. Oh ini juga ada. Anjir. Ini biasanya dipakai buat Apa? sayur, buat daging. Oh. Nah, sebenarnya punya banyak cerita. Ini sih sebetulnya 2 pisau Bali. Jadi ini tuh waktu itu lagi Ubud Food Festival, gua kesana terus main ke pasarnya. Jadi setiap kali pergi ke satu kota tuh gue selalu main ke pasar Oh. dan nemu ada orang jualan pisau gitu. Ini beli pisau Bali, ini namanya temutik, yang ini apa ya, belakas. Kalau nggak salah, mungkin salah, tapi 2 pisau ini biasanya dipakai sama cowok-cowok Bali buat kalau mereka pergi-pergi ngebantuin bikin masakan. Jadi bikin masak buat upacara atau masak bareng sama apa namanya di kampungnya gitu, di Banjar gitu. 2 ini gitu, ini buat cacak-cacak biasanya fungsinya gitu kan. Ini buat Ngededel. ya pengupas gitu. Buat tapi apa tadi cowok-cowok? Cowok iya, karena kan di sana kalau buat upacara gitu kan mereka cowok-cowok tuh pada ngebantuin masakan biasanya. Tapi maksudnya si pisau ini dipergunakan oleh cewek boleh? Atau Saya nggak tahu sih, tapi maksudnya biasanya cowok-cowok itu punya 2 ini. Oke. Buat kerja masak. Ini sarungnya juga asli dari sana? Ya, udah bawaannya aja. Oh. Mahal? Murah sih, murah. Berapa ya waktu itu gue beli? 500 apa 4,5 ya? 2. 2. Oh, udah sama. Jadi sebenarnya ini bisa dibawa 1 gini. Oh, oke. Ini. Cuman kalau gini gue susah mau masukin ke gulungannya. Jadi dipisah. Oke, menarik ya. Gitar. Kalau ini apa toh? Itu termometer buat ngecek daging. Jadi daging misalnya kita bikin roast chicken atau bikin roast beef gitu, nah ditojoskeun, ngecek suhunya. Pas gitu. udah mateng. Ya maksudnya kita ngecek misalnya Tingkat kematangan ya, dari suhunya. Oke. Kalau ini buat masak. Oh, buat ngasah. Oke, ini udah malam. Seto juga udah harus beristirahat. Kembali ke rumahnya karena ini rumah orang tuanya ini tuh. Garasi. Jadi dia tinggal lain rumah lagi dan kayaknya udah cukup. Gua nanya, ngobrol banyak, ngerepotin, makan kenyang juga. Sebelum kita tutup, ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat penonton? Apa ya? Jangan malu buat masak di rumah. Itu simpel. Jangan malu untuk masak di rumah. Iya. Paling gitu aja. Makasih buat semua yang udah nonton. Di-share aja kalau lu suka. Makasih banyak buat Seto. Siap. Untuk waktunya. Nuhun pisan karyanya udah dianterin. Aduh, makasih banyak untuk apresiasinya. Bahaya. Sip, sehat-sehat selalu tuh ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Ditunggu ntar di hallway. Siap. Sukses, toh ya. Thank you. Thank you Abang, thank you Gibran. Dah. Bye.